dan Bapak sekalian, kita akan lanjutkan seminar kita pada hari ini. Pada sesi kedua akan ada 3 pembicara. Untuk itu kami undang pembicara untuk hadir ke atas pentas. Yang pertama, pembicara pertama adalah Bapak Insinyur Iwan Zarkasi, Master of Engineering Science, Direktur LSP Infrastruktur Jalan dan Jembatan Indonesia, LSP-nya HPJI, Pak. Silakan, Pak. Iya, pembicara kedua kami undang Bapak Dr. Insinyur Nyoman Suaryana, MSc, Ketua Bidang 2 Pertemuan Ilmiah, Publikasi, dan Jurnal dari DPP HPJI. Kemudian pembicara selanjutnya, pembicara ketiga adalah Bapak Profesor Wijoyo Adi Prakoso, PhD, Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia. Kami persilakan, Pak. Sekaligus nanti kita akan diskusikan jika ada pertanyaan floor ataupun dari Zoom. Silakan Pak Iwan. Izin, saya suka berdiri ini. Bagi orang jembatan harus berdiri. Mewakili bertiga, saya membacakan pantun terlebih dahulu. Burung nuri, burung dara. Membangun jalan perlu pasir. Ayo keliling Danau Toba, jangan lupa mampir Pulau Samosir. Sungguh ini peristiwa yang sangat membuat saya nervous sebetulnya, berdiri di depan bapak-bapak ini semua itu. Apalagi suruh ngomongin soal kegagalan jembatan. Mulai dari desain sampai pelaksanaan, ini kan sulit saya. Waktunya juga terbatas, 15 menit, padahal biasanya agak lama gitu. Laki-laki biasanya suka lama. Tetapi ini berusaha saya, sebetulnya pengen saya putarkan video tapi waktunya terlalu mepet, yaitu video Tacoma Narrow, jembatan di Amerika. Jembatan Tacoma Narrow itu ambruk hanya dalam waktu 4 bulan setelah diresmikan. Penyebabnya adalah angin ternyata. Tapi coba tanyakan di sana itu, apakah desainernya itu dihukum? Coba ada yang bisa jawab enggak? Desainernya tidak dihukum. Karena apa? Karena teknologi pada saat itu seluruh code dan sebagainya sudah dipenuhi persyaratan. Oleh karena itu sekali lagi kepada para desainer, kalau code-nya itu sudah dipenuhi, jangan takut salah. Kalau code-nya sudah dipenuhi, jangan takut salah. Ikutilah code, referensi dan sebagainya. Lain halnya kalau code-nya itu dilakukan dengan cara sudah ada tetapi diikuti dengan cara yang salah. Maka pidana bisa. Hal-hal demikian ini mohon perhatian kita semua. Kemudian yang kedua adalah sebagai contoh jembatan Kutai Kertanegara. Pelaksana pada saat maintenance itu dihukum. Saya tidak tahu apakah dihukumnya itu karena korban atau karena kesalahan. Hal inilah yang kita harus lakukan dengan teman-teman Bina Marga atau seluruh stakeholder untuk melakukan kajian, kalau tidak boleh dikatakan gelar perkara. Karena kalau kesalahan-kesalahan sekarang ditimpakan kepada para anggota Bina Marga, maka bisa jadi saya katakan penjara penuh. Saya tidak mau itu. Oleh karena itu, mari kita sekarang belajar untuk itu. Gelar perkara untuk itu. Karena ancaman hukuman sekarang makin lama makin banyak. Saya pengalaman di Jawa Timur, begitu jalan lubang ada kecelakaan, itu langsung suruh bawa sarung. Dibawa ke Polres. Itu. Boleh keluar tapi kalau bayar. Aduh repot sekali saya. Sedih sekali saya. Saya tidak mau itu dilakukan oleh teman-teman di sini.
atau balai-balai yang lain. Oleh karena itu sekali lagi, karena kode peraturan sudah sangat banyak, itu kita ikuti. Slide berikutnya. Dibuka Mas. Cepet-cepetan ini. Ini kesalahan umum pada tahap perencanaan, saya juga singkat saja. Lanjut. Ayo cepat. Ini yang pertama biasanya adalah pemilihan bentang, terus kemudian staking out. Staking out ini kelihatannya sederhana, tetapi banyak juga kesalahan. Oleh karena itu data awal pada saat perencanaan itu benchmarkingnya harus jelas. Jangan sampai itu diserahkan kepada pelaksana dalam keadaan benchmarkingnya tidak ada. Ini dilalui di banyak tempat ini. Sekali lagi, ya, pengukuran dan sebagainya, terus kemudian lokasinya, seluruh insinyur yang terlibat harus datang ke lokasi pada saat awal, survei pendahuluan dan sebagainya. Jangan sampai seperti jembatan Muara Sabak, masang vendornya itu salah posisi dan sebagainya sehingga masih tetap tabrak. Sehingga saya pun sampai datang ke Batam, pengadilan Petun, dan kalah juga. Lanjut. Ini yang mungkin saya nanti akan kerjasama dengan Hati, bagaimana men-set up soil investigasi yang proper. Karena kesalahan pertama biasanya adalah soil investigasi. Banyak sekali jembatan yang didesain dengan tiang pancang, pada saat dipancang tidak bisa masuk. Sebaliknya, kita pakai sumuran, tapi ternyata sampai kedalaman lebih jauh. Jadi ini tidak boleh terjadi. Soil investigasi, jangan sampai salah. Interpretasi juga banyak yang salah. Saya berusaha keras dengan Pak Wijoyo ini untuk men-set up itu. Manual-manualnya sudah ada, tetapi tenaga pelaksana yang barangkali yang sering kali salah. Lanjut. Ini sebagai alasan kenapa kita mengharuskan soil investigasi pada setiap lokasi pondasi, terutama untuk yang bentang panjang adalah ini. Jangan sampai data tanah tidak representatif. Alasan penghematan dan sebagainya sekarang sudah tidak boleh. Jadi proper soil investigasi baik kualitas maupun kuantitas harus tetap diperhatikan. Lanjut. Ini bentang jembatan. Saya kira juga banyak dilakukan karena fungsinya itu ada dua. Satu adalah melewatkan lalu lintas, kemudian yang kedua adalah melewatkan air di bawahnya. Jangan sampai karena bukaannya kurang sehingga tergerus, ini juga banyak. Karena kerusakan hutan di Indonesia ini lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Oleh karena penempatan abutment, penempatan pilar dan sebagainya harus sesuai. Dengan juga harus diperhatikan sekarang ini adalah constructability-nya. Bagaimana melaksanakan jembatan tersebut itu harus kita pikirkan mulai sejak dari perencanaan. Ini sangat banyak. Istilah orang pengairan ini adalah kapasitas kolongnya tidak terpenuhi. Ini banyak sekali, sehingga harus diperpanjang. Oleh karena itu, sangat penting melibatkan pengetahuan-pengetahuan yang lain, terutama adalah hidrolik atau hidrologi. Lanjut. Ini sangat sulit, terutama untuk membangun jembatan di daerah yang berair. Seharusnya kita siapkan kesdam dan sebagainya barangkali, tetapi pekerjaan kesdam ini kan termasuk mahal. Oleh karena itu seringkali kita biasanya dengan cara
tiang pancang naik ke atas, padahal itu dari sisi hidrolik menjadi sangat mengganggu. Pengetahuan tentang seperti ini, apa yang disebut dengan adanya obstacle aliran sungai ini, itu kita tidak boleh adanya kenaikan water level pada saat normal dan pada saat ada gangguan karena penampang basahnya berkurang, itu juga ada peraturannya. Hal-hal demikian kita harus penuhi. Lanjut. Ini barangkali karena kita masih standar di pantai barat atau pantai timur yang dekat dengan pantai pun kita pasang jembatan rangka baja. Dan seringkali itu korosi lajunya lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Daerah Bengkulu terutama itu banyak juga karena lokasinya tepi pantai, tapi keterbatasan rangka baja, superstructure, akhirnya kita kirim yang demikian-demikian ini. Jadi mudah-mudahan kita sekarang lebih mampu lah saya katakan. Pilihlah material yang kesesuaian dengan lingkungan. Lanjut. Ini pekerjaan beton. Ini pekerjaan beton ini saya kira pekerjaan utama, tapi seringkali kesalahan yang paling banyak. Oleh karena itu sekarang kita sudah punya banyak spesifikasi, mulai dari beton masif maupun beton memadat sendiri, itu kita bisa gunakan. Tetapi sekali lagi, ini kita juga harus kerjasama dengan vendor atau supplier, supaya dia bisa menyediakan apa yang kita perlukan seperti ini. Karena sistem agregatnya, ukurannya dan sebagainya juga akan berbeda. Hal-hal demikian yang barangkali kita harus meningkat lah. Jangan seperti zamannya Pak Umar itu, kalau zaman dulu itu beton kita ngomongnya kan hanya perbandingan ya. Perbandingan agregat halus, agregat kasar, semen dan sebagainya. Nah sekarang kita tidak boleh itu. Kita harus sudah punya batching plan, sudah punya ready mix dan sebagainya. Kita usahakan dengan cara yang lebih memenuhi mutu. Supaya saya itu sedih juga itu. Jadi insinyur jembatan itu karena ngomong desain life-nya harus 50 tahun. Tapi sekarang 50 tahun belum tercapai juga banyak yang sudah rusak. Ini saya juga kadang-kadang sering iri dengan orang jalan itu. Proyek baru kemarin sudah di overlay lagi gitu. Makanya orang jembatan itu biasanya pada kurus-kurus gitu kayak saya. Tapi ini nasib Pak Yuda ya. Suruh ngurusin jembatan terus. Kadang-kadang saya ya udahlah nikmatin sajalah gitu. Ini pekerjaan beton ini sebetulnya kan gampang zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu mungkin zamannya itu, tapi ternyata zaman dulu itu orang lebih telaten. Saya amati lebih telaten itu. Mulai dari agregat harus dicuci ya dicuci gitu. Sekarang ngomong agregat dicuci itu sudah barang aneh ini. Padahal ini suatu keharusan itu. Mudah-mudahan Pak Polisi nanti nggak belajar sipil gitu. Kalau Pak Polisi belajar teknik sipil bisa ditangkepin itu. Tapi kita sama-sama Pak ya. Jangan galak-galak gitu. Lanjut. Ini terus terang pada saat pengecoran ini adalah masa-masa yang kritis itu. Banyak sekali proyek gagal itu karena bekesting. Kita ini tidak punya insinyur bekesting gitu. Padahal pertama Pak Ibnu tugasi anak buah yang baru itu suruh ngitung bekesting Pak Ibnu. Jangan suruh ngitung betonnya gitu. Dulu pertama kali saya bangun jembatan di Kelok 9 itu, kontraktor pun nggak bisa ngitung bekesting gitu. Akhirnya saya hitungkan gitu. Di sini ada armen nggak? Nggak ada armen ya. Armen dulu saya suruh ngitung bekesting gitu. Men, kamu hitung men gitu. Jadi saya enaknya Kasubdit itu karena bisa nyuruh gitu.
Ini contoh ini, banyak sekali ini. Terus terang korban akibat bekesting ini kan sangat masif. Tidak hanya di jalan nasional tapi jalan tol juga. Di Manado itu 4 korban meninggal. Jangan salah, kalau sudah ada korban itu pasti rame gitu. Yang diselidiki bukan hanya di tingkat proyek, juga sekarang di tingkat corporate. Nah, sudah kalau corporate diselidiki ini yang paling bahaya gitu. Mulai dari ditanya itu, tenaga kerjanya punya SKA enggak? Punya SKK enggak? Enggak punya. Waduh, ini bisa jadi sasaran juga itu. Oleh karena itu sekarang galakkan itu. Semua masuk LSP untuk dapat SKK gitu. Tapi ngurus SKK ternyata susahnya minta ampun, Pak. Aduh. Ini ya, sekali lagi banyak sekali korban akibat bekesting ini. Di mana-mana ini. Lanjut. Ini jangan salah sangka juga itu. Truck mixer itu sudah punya SOP. Ya, itu juga punya SOP tersendiri juga gitu. Mulai dari mencampur hal-hal yang tidak perlu di jalan itu juga dilakukan. Oleh karena itu pada saat seperti ini dicatat keluar dari ready mix-nya jam berapa, sampainya jam berapa, dalam keadaan segar atau tidak segar itu. Kualitas seperti ini harus diyakinkan di lapangan itu. Betul ini. Ini kelihatannya kenakalan orang tua ini. Lanjut. Ini mulai dari kita ngomong kalau dia pakai concrete pump, itu kan selamnya harus tinggi gitu. 12. Tapi kalau dia ngomong ready mix-nya desain mix-nya selamnya rendah, tapi kok pakai selam, berarti dia bohong. Hal demikian yang kita harus cegat ini. Kemudian yang paling sulit untuk pengecoran itu adalah pengecoran di bore pile. Bore pile itu dalam keadaan ada berisi air, terus kemudian dalam pakai semen, pakai beton yang kualitas biasa, maka seringkali terjadi segregasi. Dia tidak pakai tremi, waktunya lama dan sebagainya, terjadi discontinue dan sebagainya, sampai terjadi apa yang namanya caving atau necking dan sebagainya, sehingga pengecoran bore pile ini harus tetap digiat, dipelototin. Hal demikian yang barangkali meskipun ini fondasi tidak kelihatan, makanya Pak Wijoyo ini juga mensyaratkan adanya safety factor yang lebih, Pak ya, untuk fondasi. Karena bagaimanapun juga kalau fondasinya gagal akan gagal semua gitu. Dan alhamdulillah lah, terutama untuk jembatan-jembatan besar, kita sudah punya KKJTJ dan pelaksanaannya dikawal oleh K2K yang saya kira Pak Brawijaya juga banyak terlibat. Tetapi yang saya takut itu yang jembatan biasa. Jembatan biasa dilaksanakan tempat jauh, tanpa pengawasan yang proper, dilaksanakan oleh kontraktor yang tingkatnya belum level, dan sebagainya. Sehingga mutu-mutu dan sebagainya ini bisa menjadi berkurang. Tapi sekali lagi lah ya, barangkali saya pesan kepada para balai ini, aktifkan pelatihan untuk kunjungan ke workshop beton. Karena sekarang ini sudah modelnya bukan ngolah di tempat, tapi dari ready mix itu. Tanpa saya menyebutkan nama, ternyata ready mix itu juga banyak kesalahan. Saya kira ini bukan rahasia lagi, tapi sekali lagi kita berangkat dari sini untuk lebih baik. Adakan sekali lagi workshop dengan cara kunjungan ke ready mix dan sebagainya. Itu kelihatan sederhana itu. Ajarkan kepada para insinyur muda untuk mengetahui tata cara produksi beton.
Karena beton ini kan bahan utama untuk pekerjaan struktur. Lanjut. Ini, nah, curing. Curing ini selalu diabaikan. Saya lihat pekerjaan sini rigid sudah mulai jadi favorit, tetapi curing itu menjadi lupa. Jangan sering melaksanakan pada saat ada matahari. Pada saat matahari sudah mulai terbenam, kita lakukan pengecoran. Usahakan seperti itu. Karena penguapan hidrasinya terlalu cepat pada saat matahari terbit. Apalagi kalau tengah hari, jangan. Dan seringkali curing ini hanya formalitas. Pada siang itu saya kira curing itu dengan cara pembasahan itu perlu berkali-kali. Ini yang seringkali lupa. Lanjut. Ini tadi bore pile, ini paling sulit ini. Coba kalau kita lihat samplingnya dengan cara flow, itu kan kita bisa melihat contoh yang bagus ini. Ini contoh yang bagus. Jadi flow-nya sekitar 50 sampai 60. Ini kalau orang lihatnya kan seperti melayang tengah gitu. Lanjut. Ini untuk mas konkret sekarang sudah banyak dan juga usahakan juga dengan cara penambahan fly ash atau pakai air ash supaya lebih adem. Karena setiap penaikan semen itu bisa menaikkan temperaturnya. Lanjut. Ini untuk yang di laut, barangkali ini yang pekerjaan kita sudah mulai banyak, nyebrang selat dan sebagainya. Saya kira pekerjaan-pekerjaan yang khusus ini kita harus pakai beton yang sifatnya khusus juga. Gitu. Mohon ini diperhatikan. Gitu. Lanjut. Ini ternyata juga banyak terjadi. Gitu. Supaya hubungan antara tiang pancang dengan capnya itu rigid, kita ternyata banyak juga yang lupa. Meskipun pengetahuan ini praktis sudah diajarkan, tetapi seringkali kita lupa. Lanjut. Nah ini kalau untuk pekerjaan baja, meskipun sifatnya sudah tailor, kita ini juga dari workshop, mulai dari tes lasnya, produksinya, deliverynya dan sebagainya sampai kepada coatingnya, ini semua harus kita kawal. Gitu. Saya kira ini yang bisa kami berikan untuk pekerjaan-pekerjaan ini. Barangkali waktunya sudah cukup Pak ya. Nanti kalau pertanyaan bolehlah, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Tapi jangan yang susah-susah. Gitu. Langsung kita lanjutkan dengan Pak Nyoman. Kami persilakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini agak kejar-kejaran sedikit ya Pak Iwan ya. Slide-nya sudah bisa di ini. Mungkin yang pertama sebelum saya mulai ini yang untuk perkerasan buat teman-teman juga di balai. Ini kadang-kadang kita masih yang paling banyak miss itu adalah membedakan antara produk programming sama produk DED ini. Ini saya pesan betul ini. Karena banyak sekali teman-teman ini programming itu dijadikan sebagai DED, hasil programming. Karena programming itu kan pendekatan ya untuk budgeting. DED itu detailing gitu ya. Akan sangat berbeda sini nanti, berbeda. Mungkin tidak banyak bedanya tapi akan berbeda. Itu saya kira yang pertama saya ingatkan, dan satu lagi yang mungkin saya ingatkan juga adalah masalah time frame dari programming itu sendiri. Yang setiap tahun kita lakukan survei 2 kali setahun, dan di tengah-tengahnya ada penajaman, ada di sana DED, nah itu ada waktu-waktu yang harus betul-betul diikutin. Kalau miss waktunya,
hasil kita pasti nggak ada gunanya. Banyak hasil survei teman-teman balai yang dilakukan itu tidak ada gunanya, tidak bermanfaat sama sekali, karena sudah lewat. Buat programming sudah lewat, buat penajaman lewat juga. Sehingga itu tolong nanti diingatkan, saya nggak bawa slide-nya yang time frame untuk pemrogrammingnya itu, tapi tolong diingat lagi waktunya itu, waktunya sangat ketat waktunya. Kalau kita lewat tidak ada manfaatnya data-data kita, sehingga kita akan mubazir di sana. Baik, kita lanjut ke dalam, next saja biar bisa cepat ini. Ada beberapa nanti penekanan. Ini yang pertama saya kira ini umum saja, ini melihat kondisi lapangan lah kita ya, kondisi di mana proyek itu berada. Kita tentunya harus melihat juga bahannya, alatnya yang tersedia. Contoh case ya, contoh case misalkan di Kalimantan kemarin ya, kita ada terkaget-kaget itu ya, ada kontraktor BUMN nawar 76%. Kenapa 76% nawarnya? Ternyata selesai. Setelah kita lihat, memang kita di Kalimantan itu kan selalu ada opini bahwa agregat itu harus impor, harus datangkan dari Merak, datangkan dari Palu. Ternyata ada juga di sana material lokal yang memenuhi syarat, sehingga dia bisa menawar rendah. Nah ini juga tolong nanti teman-teman juga lihat kondisi-kondisi tersebut. Termasuk juga banyak juga misalkan material-material lokal yang misalkan kemarin tanah merah kan ada kerikil-kerikil jagung gitu ya, ditambah semen bagus. Kita selalu berpikir harus datangkan juga batu dari luar. Atau juga yang tadi di Kalimantan ada pasir kuarsa, bisa dipakai buat aspal juga. Nah, kita datangkan juga dari luar. Ini semua tentunya harus dilihat oleh teman-teman di lapangan, kondisi material yang ada, bahan yang ada, sehingga nanti mendesainnya juga sesuai dengan hal tersebut. Termasuk juga peralatan, ada kemarin case di mana, Kepulauan Riau atau di mana bikin rigid pavement di kepulauan, tidak ada batching plan, pakainya molen Pak. Nah, kalau pakai beton molen kan Bapak bisa tahu kualitasnya paling sampai, kalau istilahnya K paling K250 maksimum ya kalau beton molen. Sementara kita mintanya mungkin mendekati K350, K400 ya kalau kita pakai bahasa K ya. Kalau biasanya kan FC ya. Itu kira-kira kita harus melihat kondisi-kondisi material dan alat yang ada pada saat mendesain. Ini kaitannya dengan tadi programming juga. Programming oke, standar keluarnya, nanti pada saat DED harus disesuaikan. Desainnya harus kita sesuaikan lagi. Karena programming sekali lagi adalah untuk budgeting, keluarannya kan sudah di set up semua ya. Keluar begini-begini. Overlay, AC, rigid, dan seterusnya itu ya. Itu satu. Oke lanjut. Next, ini saya kira data tanah, lanjut saja. Saya nggak terlalu banyak ini, nanti mungkin dari Pak Prof yang nyampaikan, lalu lintas, saya lanjut juga. Saya kira udah tahu, kemudian ini sedikit saja, tapi ini buat kita saja. Sebenarnya di MDP itu kita sudah mulai bicara data aktual. Di MDP itu udah bicara data aktual, bukan yang standar. Artinya mungkin ya sebagian odol sebenarnya sudah tercover di situ, di desain kita. Namun demikian memang persamaan yang digunakan mungkin kurang tepat juga. Kalau terlalu tinggi bebannya mungkin rumus Lidl yang pangkat 4 kurang pas, mungkin pangkat 5, pangkat 6, dan seterusnya ya. Tapi itu kita mengingatkan saja bahwa di MDP itu sudah menggunakan data aktual. Artinya Bapak dan Ibu mendesain, saya bisa juga pakai data aktual dengan melakukan survei beban di lingkungan Bapak dan Ibu. Lanjut. Saya sebenarnya yang ingin agak lama di sini sebenarnya ya, masalah drainase, karena ini juga sudah menjadi concern pimpinan, dan ini masih perdebatannya juga cukup banyak, dan banyak yang tidak sepakat ya. Nah kita lihat di sini yang gambar ini untuk drainase yang sebelah kiri. Kita sering melakukan kegiatan pembangunan jalan, itu kelas A-nya itu, kalau ini masih agak mending lewat ke bahu. Kita dulu banyak kelas A-nya nggak sampai bahu ya. Kelas A-nya itu tidak sampai bahu, terpotong. Jadi kelas A-nya itu hanya di badan perkerasan saja. Nah ini
yang seperti ini pun disalahkan. Ini sampai bahu tapi tidak diteruskan lagi. Ketutup ronding. Ini juga masih dianggap kurang tepat. Nah, sekali lagi saya sampaikan karena apa? Karena kita bicara lapisan drainase. Lapisan drainase yang kita anggap sekarang berfungsi sebagai lapisan drainase adalah di kelas A. Kelas B wajib karena kelas B-nya itu adalah sebagai filter. Jadi harus ada kelas B, ya, jangan langsung kelas A. Ini juga masih banyak perdebatan di antara kita. Memang dikaitkan dengan biaya dan seterusnya gitu ya. Nah, kelas B ini fungsinya dia filter. Filter tanah, pumping tidak naik ke atas, tidak mencemari kelas A-nya. Kelas A-nya di samping tadi untuk kekuatan, dia juga lebih banyak berfungsi sebagai drainage layer. Kalau dia berfungsi sebagai drainage layer, berarti dia harus diteruskan. Harus diteruskan ke samping. Ini di MDP sudah ada. Di MDP sudah ada, kalau model-model begini, ini dikasih koefisien drainage-nya hanya M mungkin 0,6, 0,4 gitu ya, atau 0,7 saya lupa ya. Tidak 1 M drainage layer-nya. Artinya memang harus ada koreksi di tebalnya. Coba next. Ini adalah contoh-contoh yang ada sebenarnya juga, di ASTO ada, di MDP ada, di standar drawing ada, tapi mungkin kami mengingatkan saja. Mungkin kita lihat yang alternatif paling bawah ya. Ini alternatif paling bawah. Kalau kita tidak bisa meneruskan, tadi yang kelas A tadi, tidak bisa meneruskan sampai bahu, atau meneruskan sampai ujung rondin, nah kita potong di sana. Kita pasang semacam subdrain. Kalau di MDP ada juga nanti setiap 50 meter itu dibuang. Dibuang setiap 50 meter. Kalau kita tidak bisa meneruskan, itu mungkin saya coba agak pelan di sini karena kita masih banyak berdebat di sini masalah cross section ini. Kalau dulu kan perdebatannya masalah biaya ya. Kalau kita agregat sampai di bawah bahu itu cost-nya kan naik cukup banyak, signifikan. Nah, kalau tidak mau kita potong. Kita potong dikasih drainage dibuang per 50 meter keluar. Itu adalah gambar yang kalau dari saya kiri paling bawah lah kurang lebih ya. Kurang lebih. Ini sebenarnya gambar-gambar standar dari ASTO juga semua. Artinya ada referensi yang harus kita ikutin. Termasuk juga yang agak rumit adalah di perkotaan. Di perkotaan bagaimana kita mengalirkan air yang sudah terjebak misalkan di kelas A kita. Buangnya kemana? Kalau sebelah kanannya sudah ada box. Sehingga kita harus memikirkan juga harus ada subdrain juga di situ untuk membuang tadi. Nah ini yang agak detail ya, mungkin kita lupa tapi kita sangat concern sekarang masalah drainase karena kita tahu masalah air ini kan problem buat kita. Air itu bisa masuk dari atas, terutama kalau sudah terjadi kerusakan, retak-retak. Dan jangan sampai itu menjadi jebakan. Next, ini juga yang literatur lain, kalau ingin meyakinkan saja sebenarnya, ini di Ausrud dan juga sudah ada di pedoman desain drainase kita. Ini juga Bapak lihat, yang gambar atas, Yang kiri dikasih subdrain dipotong, kalau kita tidak ingin diteruskan tadi drainage layernya tidak menerus, atau yang kanan terus. Tapi terusnya ini terus habis gitu maksudnya, dia habis ke tepinya, bukan terus sampai bahu, ada juga yang salah. Terus cuman sampai bahu berhenti. Kemudian ketutup ronding kan, nah sama juga itu. Dia kalau M-nya, drainage-nya, koefisien M-nya juga tidak akan satu, akan ada jebakan air. Sehingga ini harus menerus. Atau pakai yang kiri, itu kan ada dua jenis ya, yang gambar satu itu. Dan kemudian yang berikutnya adalah mungkin dari Ausrud juga menyampaikan masalah menurunkan muka air, terutama pada daerah-daerah cutting. Mungkin Bapak Ibu pernah juga lihat ada istilahnya kayak mata air gitu di perkerasan, keluar gitu ya, di daerah cutting keluar mata air seperti itu karena kita tidak
rendahkan mata air tadi. Bisa direndahkan dengan tadi sekali lagi dengan subdrain tadi. Kita tekan ke bawah muka air tanahnya. Seperti itu. Nah, ini juga perlu kita perdalam lagi, kita sering-sering diskusikan lagi masalah ini karena ini nanti akan terkait dengan biaya ya. Terkait dengan biaya, ini nanti perdebatannya agak panjang di rentek masing-masing mungkin akan berdebat, betul nggak sini Pak teori-teori ini. Nah, saya coba sampaikan dari Ausrut dan juga dari Asto. Dan kita memang daerahnya kan berhujan ya, kita banyak hujan sehingga memang air ini betul-betul harus kita pikirkan sekali. Nah, itu kira-kira yang ingin saya tekankan di sini. Dan ini sebenarnya akan kami coba angkat di lampiran permen sebenarnya. Yang lagi kita bikin, kita angkat di lampiran permen sehingga ini betul-betul ada kesepakatan mengenai lapisan drainase ini. Next. Nah, ini contoh saja sebenarnya tipikalnya bagaimana kita meneruskan si drainage layer tadi, si kelas A tadi sampai ke pinggir. Kita teruskan seperti itu. Kemudian juga ada kalau kita ingin salurannya agak dalam, maka kita juga harus membuat di sana ada clear zone-nya. Clear zone ini samping untuk safety, sebenarnya juga untuk memperdalam dari saluran kita. Dengan tambah clear zone, nanti dia akan lebih dalam saluran kita. Kalau tidak seperti itu, dia akan saluran kita jadi tinggi kan, kurang dalam. Makanya kita juga perlu menambahkan clear zone. Di samping dari fungsinya clear zone itu adalah tadi untuk kalau ada kendaraan ke pinggir, dia bisa kembali lagi ke lajurnya, fungsi utamanya. Tapi juga dari sisi drainase dia akan sangat baik sekali karena dia akan membuat lebih dalam lagi drainasenya karena lebih miring kan, lebih jauh. Itu juga memang perlu kita lihat. Dan ini saya lihat kan kelas A-nya drainage layer terus menerus, sudah menerus, tidak berhenti di bawah bahu, apalagi berhenti di bawah badan jalan. Kalau mau berhenti di sana, sekali lagi dibikinkanlah semacam subdrain dibuang per 50. Kalau memang kita ingin lebih, cost-nya lebih turun. Kita potong saja, kayak tadi gambar tadi. Potong saja dibuang per 50. Tapi kalau kita punya dana yang cukup, misalkan kayak jalan tol gitu ya, sebaiknya seperti ini. Menerus saja langsung full. Sehingga airnya nanti akan terbuang dengan baik di drainage layer. Karena kelas A kita anggap sebagai drainage layer, dan kelas B sekali lagi harus ada karena berfungsi sebagai filter. Filter pembatas antara tanah dan agregat. Sehingga kelas B itu memang dia gradingnya juga dia lebih PI-nya lebih tinggi sehingga dia memfilter nanti material dari bawah. Sehingga ada kelas B, tidak hanya kelas A. Ini juga silakan nanti diskusikan di rentek masing-masing, tapi kita akan coba ini dijadikan sebagai lampiran permen untuk cross ini. Nah, ini sering diperdebatkan, saya lihat ini. Itu kira-kira poinnya sebenarnya agak menarik dari perencanaan. Satu masalah beda programming dan DED, yang kedua adalah sebenarnya ini, drainage layer ini. Yang lain saya kira sudah berjalan dengan baik, mungkin nanti tinggal ditingkatkan saja lagi. Lanjut. Kemudian ini yang lain, ini yang banyak case yang dibahas terakhir-terakhir ini, masalah rigid pavement. Ini sebenarnya sudah ada juga di MDP, sebenarnya, tapi mungkin kita lupa baca gitu ya, bahwa kalau tanahnya itu dia berbutir halus, seperti A7, meskipun CBR-nya 6, kan kita selalu mikir CBR-nya udah 6 nih Pak, udah bagus Pak. Tapi kalau dia berbutir halus, tetap harus ada lapisan pemisah, capping. Karena dia nanti kotorannya biar nggak ke atas. Sehingga dia di kemarin ada beberapa desain di tempat Pak Dirbudi Pak ya, kita koreksi ya, tambahkan capping layer di bawah rigid pavement. Ini cost juga, kita tambahkan capping layer sebagai tadi, dia karena akan berfungsi untuk membatasi tadi yang material dari bawah.
Iya, bisa pakai selected atau kemarin kalau di MDP sebenarnya yang cemented diharapkan. Kalau cemented lebih bagus lagi, karena dia betul-betul dia menghalangi si tanah menginfiltrasi ke atas. Karena kita kan rigid banyak, kalau dilihat banyak terjadi pumping gitu ya, pumping itu kelihatan tanahnya keluar kan. Nah, berarti ada kegagalan di situ kan, pumping itu kan kelihatan coklat-coklat keluar ya. Artinya itu memang harus diperkuat meskipun ada lin konkretnya kan di situ. Tapi di bawahnya juga perlu kita tambah lagi dengan keeping ini sehingga memang bisa membantu desain kita. Ini sebenarnya sudah ada di MDP, MDP juga sebenarnya mengacu ke Ausrut ya. Jadi bukan ide saya sebenarnya ini. Ini hanya mengingatkan saja gitu ya. Oh iya, ya oke Pak. Lanjut, percepat ini. Itu saya kira ya, kemudian perkerasan lentur, banyak yang masih salah pakai FWD, rigid cuma diambil titik tengah saja, sebenarnya rigid harusnya sampai sambungan, kemudian juga tebal existing harus dilihat test bit, tapi hanya dikira-kira, sehingga banyak kita salah mendesain menggunakan FWD. Lanjut. Oke lanjut, ini penggunaan FWD yang salah, nah kemudian masuk ke lapangan. Ke lapangan saya kira ini saya pesan, ke teman-teman, terutama di subdit wilayah ini, kalau ke lapangan, ini bukan pesan saya aja, saya rasa pesan Pak Dirjen, itu jangan hanya melihat jalannya saja, tapi harus mampir ke AMP. Nah, pesan sekali lagi saya sampaikan kepada subdit wilayah, kalau ke lapangan harus lihat AMP, minimal 1 gitu ya. Setelah itu boleh minum-minum di warung. Tapi minimal harus lihat 1 AMP, jangan hanya melihat jalan saja di mobil saja gitu ya. Di mobil apalagi kita mobilnya bagus-bagus gitu ya. Mungkin setengahnya kita ketiduran di mobil gitu ya. Jadi harus lihat AMP, pesan saya. Dan ini tolong dipahami betul, ada beberapa yang sering salah. Kalau masalah penyimpangan banyak sekali, tapi saya ingin menyampaikan yang kira-kira dominan saja. Lanjut. Yang pertama yang adalah agregat kotor nih banyak sekali yang isunya ini saya lihat. Tadi Pak Iwan juga nyampaikan kalau dulu dicuci sekarang kayaknya nggak pernah lihat lagi Pak ya mesin pencuci yang berputar itu ya. Ini scalping juga saya nggak tahu scalping jalan nggak di kita. Ini kemarin kita lihat case langsung saya sampaikan misalkan di Lampung dari sekian kuari yang kira-kira bersih mungkin hanya 2 gitu ya. Sehingga ini problem Pak, saya nggak tahu daerah-daerah lain, ini problem yang harus kita betul-betul cek masalah agregat kotor ini. Karena ini nanti akan berpengaruh kepada kelekatan aspal. Ini harus kita lihat-lihat, hati-hati, kalau perlu dilihat dari kuarinya, apakah dibersihkan di sana waktu pembuatan scalpingnya. Lanjut. Next. Nah ini yang paling berat, dan ini efeknya langsung. Tadi sampaikan Pak Iwan, kalau jembatan 50 tahun, kalau jalan, ini hitungan bulan Pak. Nah, yang paling kanan itu Bapak lihat, yang kanan ada case ini, saya kira udah tahu lah ya, di bawah tempat. Ada case yang kanan ini hitungan bulan, langsung rating. Ada juga hitungan bulan langsung lepas, langsung coplok-coplok. Nah ini pasti dia masalah di aspal. Pasti masalah di aspal, karena apa? Karena aspal yang ngikatnya, kalau kotor dia pengaruh tapi dia jangka lama, mungkin lebih lama rusaknya, 2 tahun, mungkin setahun. Tapi untuk aspal, tolong sekali lagi diingat, nah ini pesan lagi ke sudut wilayah, Bapak hanya lihat 2, lihat di baknya, di bak pembersih AMP, itu ada genangan jelaga enggak di baknya? Jangan sampai sempat dibersihin dulu. Lihat ada genangan jelaga enggak? Kalau ada genangan jelaga, berarti problem ini muncul. Dan juga tadi pakai bahan bakar oplosan dengan berbagai nama ya, ada nabati segala macam. Saya kira ini masih banyak sekali nih di Sumsel, Lampung, Jambi, Riau. Kemarin saya lihat di Jawa Barat juga ada. Karena ini memang bahan bakar lagi naik Pak. Bahan bakar lagi naik, mereka pakai ini semua. Ini efeknya tadi. Kita udah banyak kejadian, rating cepat, lepas tiba-tiba. Next, ini udah mau habis waktunya. Oke, langsung ini saya kira pesan saja, nanti tolong dilihat-lihat di lapangan untuk dryer langsung.
Next, ini juga dilihat dryernya banyak yang ompong di dalamnya, jadi tidak bisa berputar sehingga panasnya itu cepat turun. Nggak pakai sudu-sudu istilahnya Pak Iwan, nggak ada sudu-sudunya sehingga dia panasnya jadi cepat turun. Panas sekejap, kemudian langsung turun panasnya. Lanjut. Next, saya kira udah ya, ini saya kira sudah masalah curing, langsung aja, biar waktunya ini mau Jumatan soalnya ya. Keausan, saya kira ini juga ini, langsung, ini. Saya kira ini juga tadi sama, masalah pakai gelincir, ini juga masalah disiplin, pemasangan dari tie-bar, banyak juga, kemarin di jalan tol juga banyak yang bermasalah, apalagi yang sudah kering dipasang, nah ini yang juga bermasalah. Kadang-kadang seperti sederhana, tapi masangnya bengkok-bengkok gitu ya. Ada yang masang bengkok-bengkok, ada yang melengkung, ada yang panjangnya nggak sama, ada yang nggak tengah-tengah gitu ya. Kecil-kecil tapi banyak yang ditemukan. Saya kira mungkin sementara itu nanti kita diskusi lebih detail dan saya kira Bapak dan Ibu sudah tahu lah sebenarnya ini hanya merepressing aja. Kan namanya juga common mistake. Kalau common itu kan berarti sudah biasa Bapak lakukan juga. Saya kira itu ya, makasih Bapak. Terima kasih, selamat siang. Silakan dilanjutkan Pak Profesor Wijoyo Adi Prakoso, kami persilakan Pak. Waktunya 15 menit Pak ya, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Wijoyo Prakoso, sehari-hari saya di Universitas Indonesia dan kebetulan saya juga adalah Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia. Jadi terima kasih sudah diundang oleh HPJI untuk berbicara di forum ini. Dan dalam menyiapkan paparan ini saya dibantu oleh Pak Fahmi Aldiamar dari Balai Geoteknik dan Terowongan dan Struktur. Ya, lanjut. Oh ya, ini saya ketika dikasih judul kesalahan, wah, saya pikir kok kesalahan ya, kok saya jadi kayak menjudge orang bahwa melakukan kesalahan. Kalau Pak Iwan, Pak Nyoman kan orang dalam gitu, kok saya orang luar nyala-nyalain gitu. Jadi nggak enak gitu nulisnya, jadi saya ganti tantangan aja lah gitu ya. Ya karena kalau itu saya harus mengaku dosa, bisa slide selanjutnya, ya kita semua pasti punya salah lah. Ya kalau Bapak Ibu yang cukup lama di Bina Marga pasti tahu bikin box checking di Cibubur, jalan tol naik 10 cm tiap hari dipotongin terus, ya saya salah satu yang bertanggung jawab atas kesalahan ini gitu lah. Jadi bahwa semua kita pasti punya problem dan sekarang persoalannya lah tentu bagaimana ke depannya kita bisa memperbaiki. Jadi ini pengakuan dosa dulu bahwa saya juga punya salah ke Bina Marga gitu. Ya lanjut, ini lanjut aja. Ya ini sekaligus juga teman berdarah-darahnya Pak Iwan, kami juga punya LSP Geoteknik Indonesia, perjuangannya berat sekali, tapi itu cerita di bab yang berbeda. Tapi kalau Bapak Ibu memang punya keinginan mendapatkan SKK di Geoteknik, kami sudah berlisensi juga dan sudah memulai proses sertifikasi. Ya, lanjut. Lanjut aja. Nah, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, saya seringkali memulai dari slide ini gitu ya. Bahwa ini ada studi di Amerika sih memang ya, sudah lama sekali, sudah 30 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini pun masih relevan kita bicaranya. Bahwa ini memang di bidang geoteknik problemnya itu terjadi umumnya ketika construction dan operation gitu ya. Tapi ya dalam kenapa muncul problemnya umumnya adalah berasal dari proses desain. Ya construction juga ada, tetapi mayoritas adalah di desain. Bisa dilanjut. Dan kira-kira ya kemana larinya ya? Ada yang lari dari desain, lari ke construction, ada yang ke operation dan sebagainya. Tapi adalah statistik ini menunjukkan bahwa persoalannya memang dari desain. Ada studi lanjutan di 2006, hasilnya kira-kira juga mirip. Bahwa kita berangkatnya kalau di geoteknik umumnya berangkat dari persoalan desain ya, yang mayoritas. Lanjut. Dan kalau di breakdown, ini persoalannya persoalan manusia sebenarnya.
Ya, jadi kalau yang persoalan beneran kita nggak paham, ya kita sebagai society, sebagai komunitas ini tidak paham itu cuma sedikit. Ya kalau di sini 12%, di studi yang lebih baru ada yang mengatakan 20%, tapi ya kisaran segitu. Sisanya adalah persoalan di manusianya. Pertama yang disebut ya ignorance, ya karena memang udahlah nggak penting gitu ya, atau memang kita mengambil keputusan tidak tidak proper gitu ya, atau memang kalau yang disebut di bawah itu rejection, dan itu yang paling mayoritas, ya kita kemudian merasa benar sendiri, merasa paling tahu dan sebagainya. Jadi problem utamanya problem manusia yang perlu kita juga tingkatkan, selain juga tentu masalah teknis juga ada. Ya, jadi Bapak Ibu, message yang saya sampaikan bahwa kita sejalan dengan Pak Iwan tadi message-nya dan Pak Nyoman, ya pelatihan-pelatihan itu tetap harus dilakukan terus karena memang peningkatan kapasitas SDM ini yang paling penting dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan jalan dan jembatan. Ya lanjut. Nah, kondisi tanah, ya silakan lanjut. Nah, ini juga yang selalu saya sampaikan slide ini. Ini adalah masalah mindset. Jadi Bapak Ibu, ya saya rasa hampir semua lah di sini backgroundnya teknik sipil pasti pernah dengar namanya Pak Terzaghi. Ini pidato beliau sekian puluh tahun yang lalu gitu ya. Dan sampai sekarang harus kita ingatkan terus ya bahwa souls are made by nature ya, not by man. Artinya apa? Kita nggak bisa mesen tanah. Tanah kita terima apa adanya. Jadi mau nggak mau penyelidikan tanah itu yang paling penting sekali, mendasar dalam di geoteknik. Karena sekali lagi kita menerima kondisi geoteknik adalah apa adanya dan pasti adalah selalu kompleks dan tidak pernah seragam. Jadi jumlah penyelidikan tanah dan sebagainya menjadi kunci di sini ya. Ya lanjut. Dan Indonesia ini memang di keindahan Indonesia juga ada problem-problemnya, kita tahu semua, ada tanah lunak, tanah gambut, tanah ekspansif, ya ada masalah clay shale dan sebagainya. Inilah persoalan-persoalan yang kita memang sudah banyak tahu ya kita hadapi. Ya lanjut. Ya ini juga teman-teman di Badan Geologi sebenarnya sudah juga menyiapkan, saya nggak tahu Bapak Ibu aware atau tidak, ini pasca Hambalang kemudian Badan Geologi mengembangkan atlas-atlas semacam ini, ada tanah lunak, ya, kemudian tanah lempung, batu lempung bermasalah, ada peta atlas likuifaksi dan sebagainya. Ini bisa juga digunakan menjadi acuan awal di daerah-daerah Bapak Ibu semua, apa yang harus diperhatikan di lingkungan Bapak Ibu. Ya lanjut. Ya ini tentu kadang-kadang ada masalah-masalah yang ya karena kecil sulit ditangani secara khusus ya. Tanah yang bergerak terus misalnya ya akibat clay shale, ya lanjut, atau juga silakan lanjut ya tanah yang mengalami settlement. Ini saya ambil di Bandara Ahmad Yani misalnya, saya kebetulan punya spot spesial tuh, setiap ke situ saya foto terus. 2020 kira-kira gapnya berapa, kemarin baru dari sana gapnya tambah besar, ya ini persoalan yang memang akan terus terjadi di Indonesia ini. Ya, saya lanjut. Ya ini kita punya SNI, kalau Bapak Ibu belum aware kita punya SNI 8460 di 2017 mengenai perancangan geoteknik. Ini juga dulu disupport oleh, dulu masih Pusjatan, kami mengembangkan SNI ini. Ya lanjut. Ya ini tengah penyidikan tanah sangat detail sebenarnya, ya lanjut aja, saya nggak akan baca satu persatu, silakan lanjut. Persyaratan macam-macam, ya lanjut saja. Lanjut saja. Nah ini, kadang-kadang yang sering kali menjadi persoalan, penyelidikan tanah itu kayak template aja gitu. Bahwa biasanya seperti itu, udah nyontek aja copy paste dari sebelum-sebelumnya. Ini menjadi problem. Karena kalau kita mengacu di sini misalnya, ya penyelidikan tanah harus disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, jangan template. Karena kalau udah template, ya itulah seringkali menjadi awal dari persoalan kita. Karena data tanahnya menjadi sangat minim dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah ini memang agak sulit juga bahwa kemudian idealnya kemudian kalau dalam pelaksanaan ada ternyata kondisi yang berbeda harus
disesuaikan ya rancangannya. Tapi kadang-kadang menjadi persoalan karena masalah kontraktual. Ya lanjut saja. Nah ini saya mengambil contoh aja nih, suatu pembangunan jalan tol, ini sudah dibikin alignmentnya, ya lanjut. Kemudian entah bagaimana saya nggak terlibat di situ, diputuskan membangun timbunan tinggi, 20 meter tingginya. Ya, kemudian di bawahnya ada box culvert lagi gitu. Ya box culvertnya hanya kecil banget. Saya nggak nyebut ya, Pak Iwan yang nyebut ya. Oke Pak. Ya kemudian silakan lanjut. Ya gitu kira-kira Pak Iwan ya. Ya. Datanya Bapak bayangkan ya, timbunan tinggi 20 meter. Datanya apa? 1 sondir. Appropriate atau enggak kira-kira? Timbunan tinggi 20 meter, datanya hanya 1 sondir. Ya lanjut. Ya kemudian ditambahin. Jadi ada tambahan dikit, tapi tetap sondir. Nah ini, penyelidikan tanah yang kemudian tidak proper. Bahwa bukan hanya, ya dikerjain sih dikerjain, percayalah dikerjakan, tapi spek yang digunakan menjadi tidak cocok. Membuat timbunan tinggi 20 meter, tetapi kemudian ya datanya yang tersedia hanya ini. Ya lanjut. Akibatnya terjadi kelongsoran. Timbunan di desain 20 meter, 17 meter sudah longsor, sekian puluh miliar kemudian jadinya jembatan. Ya, Bapak Ibu, timbunan dibongkar, dibangun jembatan. Jadi ini sesuatu yang kelihatannya penyelidikan tanah berapa juta sih paling itu ya, dibandingkan harga tadi sekian puluh miliar kemudian. Ya, jadi berangkat dari hal yang paling sederhana. Paling awal penyelidikan tanah, ya seringkali kemudian kita lalai di sini. Oke, ya lanjut. Ya ini banyak detail-detail, tapi saya pikir kurang waktu. Ya silakan lanjut aja. Tadi ini juga sudah disampaikan Pak Iwan, ya penyelidikan tanah awal dan akhir jadi beda. Saya nggak tahu nih. Kadang-kadang bercandanya, jangan-jangan ngebornya di warung kali ya. Ya, bercandanya gitu ya. Bapak Ibu tahulah maksudnya gitu ya. Jadi ini juga problem kita Bapak Ibu, bahwa kemudian seringkali ya data penyelidikan tanah yang bermasalah. Even kebetulan saya juga bareng Pak Iwan ini di KKJTJ, even yang proyek masuk KKJTJ pun masih begitu juga gitu. Ya, jadi kita bicara proyek yang besar gitu ya, KKJTJ masih ada juga yang begitu. Ya silakan lanjut. Nah, tapi memang kalau mau mencari hiburan gitu ya, ini bukan persoalan kita semua aja gitu di Indonesia, tapi ini persoalan di seluruh dunia lah. Ya ini banyak studi kemudian apa sih efek penyelidikan geoteknik yang terbatas ya pada cost overruns, schedule overruns segala ini ya, banyak sekali di seluruh dunia lah ini. Tapi mungkin kalau kita mau belajar juga perlu mungkin Pak Nyoman perlu ngajaran studi juga Pak, efek ini yang kadang-kadang kita abai di geoteknik ini efeknya pada overruns ini seperti apa. Ya lanjut. Ya silakan lanjut. Ya ini banyak sebenarnya sih jawabannya udah tahu semua kita gitu ya. Ya lanjut klik aja ya bahwa harus penyelidikan tanah. Tapi yang mau saya garis bawah ini adalah kemudian balik lagi ke masalah manusianya lagi. Bahwa manusia ini yang kemudian mengoperate ini yang harus kemudian memahami apa dampaknya dan sebagainya. Ya lanjut. Nah, saya spesial kemudian mau masuk ke masalah fondasi dalam. Ini seringkali sampai sekarang pun masih dengar, lah kan udah pakai fondasi tiang. Seolah fondasi tiang itu menyelesaikan segala persoalan. Ya, akibatnya kemudian tidak memberikan perhatian khusus mengenai masalah geoteknik yang lebih dalam. Karena dianggap dengan menggunakan fondasi tiang, ya, persoalan akan selesai. Ya ini yang masih terdengar sampai saat ini. Ya makanya ini saya juga barangkali saya kurang tahu juga secara requirement di kementerian. Ya begitu masuk fondasi tiang seyogyanya juga
aspek geotekniknya harus, termasuk ahli geotekniknya juga harus tetap mendapat perhatian, even di pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu besar. Ya, silakan. Yang persoalan paling banyak dan sampai saat ini, saya ingat juga sebelum Pak Brawijaya jadi Kepala Balai, masih menyelesaikan persoalan yang serupa di Tanah Lunak, pasang tiang pancang, lanjut, timbun belakangnya, abutmennya kedorong. Itu kan persoalan di mana-mana ya Pak Brawijaya ya. Pak Iwan juga ke situ nggak salah ya, kalau ini tempatnya lain Pak, tapi persoalannya sama. Ya, lanjut. Ya, silakan lanjut. Ya, bahwa abutmen terdorong, dan ini rasanya dari saya baru selesai kuliah sampai sekarang pun persoalan ini masih terjadi terus gitu ya. Sudah berapa puluh tahun persoalan ini nggak selesai gitu, bahwa abutmen kedorong. Ya, karena tanah lunak, nimbun di belakang, ininya tertendang, ya, fondasi tiangnya, lanjut. Ya, kemudian dianalisis, ya pasti tiangnya patah lah ya, didorong sama longsoran tanah yang begitu besar akibat timbunan tanah. Ini nanti terkait dengan masalah fase konstruksinya. Ya, ya lanjut aja dulu. Ini juga sebenarnya lanjut aja ini. Kalau ini dinding penahan tanah, lanjut. Ya, ini sampai rumah tetangganya jadi sobek begitu di daerah Pasuruan. Ya, lanjut. Ya, persoalan sama, fondasi tiang dianggap menyelesaikan persoalan. Ya, tetapi kemudian sebenarnya tidak ini. Itu kalau tanah lunak. Tapi juga persoalan tidak di tanah lunak saja Bapak Ibu. Ya, ini misal satu contoh lain, ya lanjut. Bikin ini jalan tol juga, bikin jembatan sih biasa aja. Kalau Bapak lihat fondasinya sangat masif, fondasi tiang pancang, ya di lereng, ya lanjut. Ya, yang terjadi apa Bapak Ibu? Fondasinya bergerak. Akibatnya piernya ya bergerak juga semua, gitu. Sampai bergeser 8 meter. Ya, jadi longsor di bawah itu. Fondasi tiangnya duduk di atas lapisan yang masih bergerak. Ya, tentu apa? Ya piernya dibongkar semua gitu. Desain jembatannya diubah lagi. Ya, ini adalah contoh-contoh bahwa kemudian fondasi tiang dengan mindset akan menyelesaikan persoalan, tidak perlu tinjauan lain. Ya, ini mengakibatkan ya terjadi kelongsoran dan piernya bergerak sangat besar. Ya, lanjut. Ada nggak ilmunya? Ada Bapak Ibu. Ini saya buka BMS tahun 92 gitu. Udah ada gitu. Cuma masih kejadian juga gitu. Artinya sekali lagi masalah training lagi Bapak Ibu, bahwa kita perlu selalu mengingatkan, khususnya buat adik-adik kita, bahwa persoalan-persoalan ini sebenarnya sudah diidentifikasi oleh para senior-senior ini, tinggal kemudian kita melakukan proses pembelajaran terus buat adik-adik kita di sini. Ya, jadi semua ada nih Bapak Ibu di sini gitu ya. Cuma kita aja nggak terlalu ngeh gitu. Ya. Ya lanjut Bapak Ibu, silakan. Nah, ada nggak masih terjadi? Masih. Ini di KKJTJ baru selesai di akhir tahun kemarin, itu juga dipaksa-paksa sama Pak Panji, nggak ada Pak Panji kali ya. Siapa? Kenapa Pak? Ini di Pulau Buru. Desain masuk, fondasi tiang, ditanya slope stability-nya udah dianalisis? Belum. Datanya gimana? Datanya masih begini. Dan itu masih terjadi Bapak Ibu. Jadi hal-hal demikian, persoalan bagaimana fondasi tiang berinteraksi dengan dengan slope stability menjadi persoalan terus yang kita masih hadapi. Ya, lanjut. Nah, kemudian biasa, kita sih terbuka dengan teknologi, ya, ground improvement dan macam-macam dan sebagainya. Tentu ini suatu yang baik, ya. Tapi sekali lagi tetap basicnya adalah geotekniknya juga. Bahwa tanah yang diperbaiki kalau tidak diidentifikasi dengan proper, ya masalah juga. Bisa lanjut. Ya, misalnya dengan fondasi, dengan ground improvement yang luar biasa, ya kalau lihat Bapak Ibu lihat foto di atasnya, foto drone-nya, ya longsor juga gitu. Kalau
Ya, masih ada persoalan-persoalan yang dasar yang kemudian kita juga belum selesaikan. Nah, ya ini kemudian masuk konstruksi. Ya, balik lagi, silakan lanjut. Ya ini bukan ini kasusnya Pak Iwan ini. Lanjut Pak. Oh ya Pak Sofa, betul Pak Sofa. Ya lanjut aja, lanjut. Nah, ini kadang-kadang persoalan adalah konsultan ngeluarin gambar aja gitu ya. Ya kalau ada teman Pak Suraji di di Komite Keselamatan Konstruksi itu selalu menggunakan istilah design to construct. Bukan hanya desain, punya hanya construct, tapi design to construct. Ini misalnya jangan dulu, pelan-pelan. Nah, ini kan kasus yang tadi nih. Pertanyaan kan selalu mancang dulu apa nimbun dulu? Kalau nimbun dulu, konsekuensinya beda kalau mancang dulu kan? Biaya, schedule. Tapi mana yang duluan? Ada nggak di gambar kontraknya? Mana yang duluan gitu? Ya kalau kontraktor milihnya pasti mana? Mancang dulu Pak Iwan, cepet Pak. Makanya akibatnya kedorong terus. Ya, ini yang kemudian design to construct ini kadang-kadang kita nggak pernah pikirin. Pokoknya gambar desain jadi entah gimana, pokoknya simsalabim harus terwujud di lapangan. Nah ini yang di Komite Keselamatan Konstruksi, ya, kemudian ingin didorong adalah design to construct. Kontraktor, ya kalau kemudian dia ngerjain apa berdasarkan persepsi dia, disalahin ya bagaimana, kasihan juga orang dia nggak ngerti kok. Disuruh ya dikerjain. Ya, tapi kemudian mana yang duluan dan sebagainya ini adalah sebenarnya juga sesuatu yang penting kita address ke depan Bapak Ibu, bagaimana bisa mewujudkan di lapangan sesuai yang kita harapkan. Lanjut. Siapa Iwan? Ya ini mungkin kecil aja. Malah masalah tadi Pak Direktur menyampaikan spek yang 1000 sekian halaman. Pertanyaannya diikutin nggak gitu kan? Ini ada contoh lain lagi nih. Timbunan udah bagus, libur lebaran. Enggak Pak, di Sumatera Daratan Pak. Libur lebaran, hujan terus, longsor gitu. Ya nggak dilindungi, nggak diapain gitu. Spesifikasi umum di Bina Marga kan udah menyebutin semua, tapi nggak pernah dilaksanakan kali gitu ya. Kali ya, jadi sehingga ya beginilah yang terjadi. Ini contoh kecil-kecil bahwa kemudian masalah construction juga menjadi penting. Lanjut, apalagi? Ini sebenarnya cerita banyak, tapi sebenarnya akan nyambung dengan yang tadi pagi disampaikan di sesi pertama, tapi saya pikir udah dimarahin sama Pak Moderator, jadi saya mohon maaf tidak melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita masih punya waktu sedikit untuk membuka sesi pertanyaan. Saya tidak menyimpulkan apa yang disampaikan, tetapi kita langsung buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya pertama saja di floor. Mohon bagi yang bertanya, silakan untuk mengacungkan tangan, menyebutkan nama dan afiliasinya, juga fokus to the point dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Silakan. Ya, di tengah ada 1, 2, 3. Cukup untuk yang pertama. Silakan tolong dibantu mikrofon kepada yang di belakang. Tolong perkenalkan nama dan afiliasi ditujukan kepada siapa Pak? Baik Pak Moderator, nama saya Victor Sinaga, HPJ Sumatera Utara. Saya mau bertanya kepada ketiga narasumber. Pertama Pak Iwan, ini komandan saya ini Pak. Pak Iwan tadi Bapak sudah menjelaskan banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi pada konstruksi jembatan akibat dari tidak mengikuti prosedur yang benar. Bapak sudah menyampaikan sebetulnya kita kan orang teknik sipil, tahu spek 1031 halaman Pak ya. Bahkan kalau di lapangan itu mungkin dibuat jadi bantal itu Pak, nggak dibuka. Padahal di situ sudah dijelaskan Pak, soil investigation, metode pelaksanaan dan lain sebagainya. Nah, bahkan Bapak mengatakan bahkan di jalan tol sendiri pun
operate jembatan bisa bermasalah. Nggak usah kita sebutkan di mana-mana, Pak. Jadi barangkali kurang sosialisasi kah, kurang BIMTEK kah, atau apa yang terjadi di antara kita? Sebetulnya kita udah tahu, Pak, mana yang benar, mana yang salah. Tapi kenapa kesalahan itu selalu terjadi di mana-mana gitu? Tolong nanti Pak Iwan bisa sampaikan ke kita supaya hal-hal yang sedang terjadi tidak akan terjadi lagi. Terima kasih Pak Iwan. Kemudian Pak Nyoman, tadi Bapak menyampaikan secara normatif mengenai subdrain dan lain sebagainya. Kita orang Bina Marga mengetahui ada 3 musuh jalan, Pak. Pertama air, kedua air, ketiga air. Selalu kita sampaikan itu. Tapi kelihatannya ini tidak kita protek secara teknis dan betul-betul benar. Kenapa? Masih banyak kita lihat jalan kita digenangi air. Apakah drainasenya yang Bapak katakan tadi kurang dalam, atau memang subdrainnya yang tidak disiapkan, atau agregat base-nya yang kurang tebal, dan lain sebagainya. Sehingga yang dikatakan Pak Iwan tadi, kalau jembatan umurnya 50 tahun, jalan mungkin 3 bulan gitu. Ini kan membuat presiden buruk, Pak. Bahkan kita dengar di masyarakat, orang PU nggak tahu bikin jalan gitu. Karena apa? Baru di aspal sudah pecah gitu. Nah ini juga barangkali Bapak sudah menjelaskan, kalau memang agregat base-nya tidak bisa sampai dengan bahu, selebar bahu bahkan lebih lebar lagi, ya kalau terpaksa dipotong setiap 50 meter gitu Pak ya, sehingga air bisa aman, tidak merusak pondasi jalan, sehingga lapis atasnya juga tidak terjadi apa yang dikatakan tadi, lendut lah, amblas lah, rating lah, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, bagi kita orang Bina Marga, maunya bolehlah kita meningkatkan improvement. Ya, kalau spesifikasi saya yakin kita sudah punya Pak, dan biasanya di-upgrade. Bahkan sekarang sudah ada spesifikasi Bina Marga 2018 revisi 2 Pak ya, bahkan mau direvisi 3. Ini luar biasa. Jadi mohon dari kami HPJ Sumatera Utara, seminar ini menjadi masukan kepada seluruh kita yang memproklamirkan diri adalah orang yang paling tahu tentang jalan dan jembatan. Maunya mulailah kita mendisiplinkan diri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pengawasan. Mari kita ikut dengan spesifikasi dan patokan yang ditetapkan. Untuk Pak Prof yang dari Universitas Indonesia, saya sangat appreciate tadi Bapak mengatakan bahwa untuk konstruksi timbunan 20 meter hanya ada data 1 titik. Barangkali kalau kita bicara segitiga emas di lapangan, di Bina Marga ada namanya Project Manager, Supervision Engineer, dan General Superintendent, itu adalah sama-sama engineer. Ada juga namanya PCM, Pre-Construction Meeting. Sebetulnya kalau dibuka kontrak, dibaca segala macam, hal itu pasti tidak akan terjadi Pak. Kenapa? Mohon dipersingkat Pak Victor. Ya, karena masing-masing mengerti. Tapi kenapa itu terjadi? Ya Bapak tadi mencontohkan Pak Iwan dan Pak Nyoman, barangkali ya human development yang perlu diproteksi, diimprove, ditingkatkan, sehingga lebih care terhadap pelaksanaan pekerjaan. Itu, terima kasih Pak Moderator. Baik, berikutnya silakan Bapak yang di depan, Pak Bambang Pardede dulu mungkin yang di depan, kami persilakan. Ada mikrofonnya, tolong dibantu. Oh. Baik, terima kasih pada Bapak-Bapak dan teman-teman sekalian yang hadir di sini. Kami ada 2 pertanyaan Pak. Pertama saya mengenal diri dulu ya. Saya Bambang Pardede, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara, sekaligus Wakil Ketua DPD HPJI Sumatera Utara. Mantan tadi Pak Direktur bilang mantan dari Kementerian PUPR Pak. Bagi belum tahu, kalau udah tahu pasti tahu semua Pak. Tadi benar yang Bapak bilang yang terakhir Pak, bahwa
kita ini praktisi lapangan selalu membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran, Pak. Itu salah satu kesalahan yang sering terjadi, karena sudah merasa mampu, biasa, itu yang benar. Padahal yang benar itu yang betul-betul benar gitu, Pak. Ya itu yang salah satu kesalahan, karena ceritanya ini banyak tadi cerita kesalahan. Ada yang mau saya tanya kepada Pak Nyoman. Tentunya Pak Nyoman mengenai jalan, mungkin kami itu selalu mencontoh jalan nasional, Pak. Saya jalan provinsi saat ini. Saat ini kita lihat di jalan-jalan yang baru diselesaikan, pengaspalan. Kalau tadi Pak Victor bilang retak, kalau saya bilang bagus, Pak. Tetapi di atasnya nggak nyaman. Kalau ada istilah lagu goyang dompet, Pak. Kayak gitulah, Pak. Kadang-kadang kita di mobil itu seperti diayun-ayun gitu. Padahal aspalnya baru, Pak. Memang waktu kita dulu Pimba Pro, Pak, itu dulu ada leveling, sekarang seperti tidak ada lagi. Nah gimana, apakah ini kesalahan desain? Kalau saya yakin pelaksanaan tidak, Pak, karena tidak ada retak seperti kata Pak Victor tadi. Jalannya mulus, Pak, dan jalan ini jalan yang sudah puluhan tahun, Pak, existing, bukan jalan. Seharusnya smooth, Pak, jalan itu. Dan ini juga salah satu item dari pembayaran, Pak. Kalau jalan yang terlalu banyak friction seperti itu biasanya bayarnya nggak penuh gitu. Nah itu menjadi bagaimana upaya ke depan dengan jalan yang semakin mahal nih, Pak, tetapi kenyamanan juga dikedepankan gitu. Bukan sekedar tidak ada lubang. Kedua, Pak Wijoyo, Pak Profesor, ini mengenai benar, Pak, semua bangunan konstruksi apapun tuh berdiri di atas tanah. Jarang yang melayang ya, Pak, hampir nggak ada lah. Yang mau saya tanyakan, Pak, kami punya ruas, kami ini studi kasus, Pak. Ruas itu Simpang Miga, Sirombu, lintas Tengah Nias. Sepertinya dulu-dulu nggak gitu, Pak, tapi saat terakhir, berapa tahun terakhir ini, Pak, jalan itu terjadi penurunan hampir sepanjang jalan, Pak. Dulu ada elatong, tanah bergerak, itu mungkin sudah teratasi dengan pemindahan relokasi lokal sepanjang 3 km. Walaupun sekarang ada batu jomba yang parah juga, Pak. Nah yang jadi pertanyaan, ini memang sudah kami taruh ke Pujatan, Pak, penelitian, Pak Nyoman. Sudah kami minta untuk diteliti. Nah kasus ini, Pak, kami akhirnya nggak berani, Pak, mengaspal. Padahal kami sudah mengalokasikan situ untuk mengusir kita, Pak. Nah pertanyaan Pak Wijoyo, seiring waktu dia bertambah, Pak, penurunan itu. Apakah ini memang kita tidak lanjutkan? Karena jalan ini sudah terbentuk, Pak, menjadi jalan utama, Pak, lintas Tengah di Nias ini. Jalan utama untuk perekonomian setempat. Bagaimana pandangan Pak Wijoyo? Apakah memang tetap seperti kami itu, sehingga ditemukan teknologi yang mumpuni untuk kita tetap melaksanakan pembangunan jalan, atau memang ada penanganan yang sifatnya temporer gitu, Pak? Tidak permanen. Karena teman-teman di lapangan tuh banyak tuh patah, itu tikungan, Pak, longsor sampai, Pak, karena bergerak atau gimana, sehingga dibuat turap yang tidak ada hasilnya, Pak. Turap itu patah, Pak. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan kami kedua. Mudah-mudahan dengan adanya seminar peningkatan kualitas konstruksi jalan jembatan oleh HPJ dan Direktorat Jenderal Bina Marga ini, kami dapat temukan solusinya. Mungkin demikian, Pak, singkatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penyanyi ketiga, silakan Pak Tulak. Mohon straightforward, singkat dan jelas, Pak. Kepada siapa ditujukan? Baik, terima kasih, Pak. Saya Yohanes Tulak, langsung aja mungkin ke Pak Iwan selaku Direktur Sertifikasi. Tadi Pak Nyoman tadi sudah menyampaikan, Pak, bahwa memang ada hal-hal sebenarnya menurut kami keterampilannya. Kenapa di AMP itu kadang-kadang konsultan tidak memperhatikan, atau kita semua lah. Kemungkinan karena tidak tahu apa yang mau dilihat, Pak. Nah, pertanyaan kami, misalnya Pak, di AMP kan perlu layak operasi, layak produksi, kalibrasi. Nah, kira-kira mohon izin Pak Iwan, apakah pelatihan-pelatihan ini bisa di-hire di HPCI, Pak? Kan ini hal-hal prinsip yang menurut kami kadang-kadang terus terang di lapangan yang kami amati justru tataran-tataran implementasi itu yang mungkin perlu dibekali buat mitra kerja dan kita sendiri.
Itu Pak. Terus yang kedua, izin Pak, teman tadi mungkin masalah drainase di bawah median Pak. Sering-sering sekali kita lihat di sisi median itu adanya kerusakan aspal karena mungkin air yang terjebak di bawah median. Mungkin perlu detailnya. Terus yang kedua, Prof. Wijojo, seiring dengan perkembangan teknologi, tools ataupun aplikasi untuk penyidikan tanah soil investigation, kira-kira sudah ada nggak Pak update tornya kita, termasuk analisis perhitungan biaya atau waktu dalam hal penyidikan tanah untuk pekerjaan konstruksi. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, kita akan menjawab ini secara singkat saja Pak ya. Oh, ya. Terima kasih. Yang pertama ini Pak Victor Sinaga nih. Pak Victor Sinaga terus terang mungkin jawaban secara tersurat dan tersiratnya sudah tahu, tapi beliau bertanya juga gitu. Tapi intinya menurut saya sekarang ini adalah coba deh kita sadari bersama bahwa akuisisi data itu harus benar. Betul sekali itu. Akuisisi data itu harus benar dulu. Karena soal sekarang ini analisis itu sudah banyak terbantukan dengan petunjuk, manual, software sekalipun itu sudah banyak. Tetapi kalau akuisisi datanya itu rabis, saya kira apa yang keluar itu juga seperti itu juga. Gitu. Itu ya. Jadi akuisisi data itu, baik pengukuran maupun dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua adalah aspek waktu. Waktu itu seringkali ini impossible juga kemudian. Kalau kita mengatakan untuk mengetahui sudut geser Pak Wijoyo ya, triaksial itu waktu yang diperlukan itu lama gitu. Tapi ternyata teman-teman itu buru-buru cepat-cepat terus kemudian hanya dengan identifikasi sudah tahu langsung hasilnya. Sim salabim. Itu nggak boleh lagi. Jadi tolonglah itu diberi waktu untuk investigasi, baik itu pengukuran maupun soal investigasi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan desain. Saya sangat setuju sekali desain to construct. Gambar sekarang itu terlalu simplified. Padahal dulu saya juga menyiapkan desain yang bertahap itu. Ada tahapannya. Misalnya Pak Cahyadi, barangkali masih ingat ya, untuk timbunan dengan cara, itu kan harus ada trimming. Ditimbun, selapis, terus kemudian timbun, selapis, terus kemudian habis itu di trimming sehingga membentuk lereng. Rasanya sekarang nggak ada lagi. Apalagi Pak Nyoman, ini mohon pencerahan itu. Kalau ngaspal itu sekarang kan mau melebarkan juga langsung ditimpa saja gitu. Maksudnya tidak ada pengukuran, tidak ada cutting, tidak ada pemanasan dan sebagainya, tidak ada gitu. Jadi sekarang tuh simple saja gitu. Pekerjaan itu seperti kayak diburu-buru waktu gitu. Padahal waktu itu menentukan itu. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Kemudian kalau Pak Tulak, memang benar Pak. Pembinaan sekarang ini saya pikir lebih kepada on job training itu harus terus menerus itu. Kalau filosofi Konghucu itu kan kita mendengar, kita tahu, kita melaksanakan, kita paham dan sebagainya gitu. Oleh karena itu gunakanlah, jangan sampai teman-teman itu hanya di studio pun itu mungkin tidak bekerja gitu. Ngitunglah benar gitu. Gunakanlah laptopnya itu ya sesuai untuk keperluan itu. Saya tuh ya biasa lah ngikuti training itu, jadi ya mungkin lebih seneng gitu. Tapi teman-teman Bina Marga ini ya, saya ini mengkritik lah ya. Kalau suruh coba deh, suruh pelatihan menghitung analisis harga satuan itu, melotot semua Pak. Tapi kalau suruh ngitung pelatihan soal spesifikasi, ya mungkin masih melotot itu. Tapi begitu yang teknis detail, lari Pak. Nah ini ya janganlah gitu. Tolong terutama anak-anak yang muda, insinyur itu didedikasikan supaya dia mau terlibat. Karena ini sudah saya nyebutkan filosofinya adalah hidup itu memilih. Kalau sudah memilih Bina Marga ya tolong ditekuni gitu. Kalau nggak mau ya udah keluar gitu aja. Kira-kira gitu kan Pak Abram? Jangan, Pak Abram ini punya, kemarin saya godain, Pak Abram ini harus punya indeks kinerja KPI-nya itu
ada yang selingkuh enggak gitu. Kalau yang selingkuh langsung pecat aja lah gitu. Kira-kira itu, tapi saya mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk membuli, tetapi saya juga bagian daripada Bina Marga. Saya masih senang sekali dan saya kira ini juga dedikasi saya gitu. Kalau orang nyebut ya, it's my legacy. Itu saya sampai sekarang gitu. Kenapa saya disuruh LCP juga saya nggak tahu, tetapi itu saya lakukan dengan cara yang setulus-tulusnya. Ayo, kita semua seperti itulah gitu. Kalau soal pengen jadi direktur kan siapa sih yang menentukan, kan bukan kita. Gitu. Kira-kira itu, saya mohon maaf sekali lagi, ini bukan bermaksud untuk membuli. Tapi saya yakinlah kita saatnya harus bekerja dengan lebih baik lagi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kami mintakan Pak Nyoman, Baik, singkat Pak. Singkat saya. Baik, saya kira singkat saja. Yang pertama itu di Pak Victor, saya kira kita harus sepakat bahwa memang di kita itu ada problem. Yang satu memang dari sisi knowledge-nya, yang kedua adalah dari sisi ignorance. Ignorance kan karena cuek lah dia, nggak peduli orang kerjanya apa segala macam kan. Tapi kita mungkin ingin menyoroti dari sisi knowledge-nya. Kita lihat misalkan ada beberapa PPK kita dengan Pak Cahyadi juga dulu, PPK jalan beton, itu membedakan antara dowel dan taibar aja nggak tahu, kebalik-balik itu. Pak, dowel itu kan harus berulir Pak, waduh, udah langsung pergi saya nih. Kalau Pak Cahyadi langsung tensi dia nanti. Nah itu knowledge saya kira perlu, tapi ignorance ini memang beda hal ya, tapi kita harapan kami kalau dia knowledge-nya menguasainya dia bagus, paling tidak dia kan tahu dikit ya, jadi ignorance-nya bisa berkurang ya. Kalau nggak tahu sama sekali, ignorance-nya jadi tinggi dia, karena kan nggak ada pengaruhnya itu kan gitu ya. Itu saya kira. Kemudian yang kedua, Pak Bambang, saya kira yang pertama mungkin buat teman-teman ini saya pesan juga biar nggak jadi temuan, kalau Bapak mengelapis pekerjaan Bapak misalkan minor gitu ya, di atas existing, tolong jangan pakai AC temuan nanti, tapi pakai ACL. Ya, ACL sehingga tidak temuan. Karena pembayarannya kan sama ton. Tapi drawing Bapak harus ACL biar nggak temuan. Karena existing kita kan mungkin tidak rata kaca kan. Pembayarannya sama ton. Tapi yang dimunculkan itu sama-sama pembayarannya ton, sama-sama AC, tapi yang harus dimunculkan adalah di drawing. Di drawingnya harus diplot ACL. Jadi biar menjadi temuan nanti itu satu. Kemudian yang berikutnya sebenarnya saya sudah mendorong, kita berharap dari kemarin KRTJ juga mulailah memanfaatkan teknologi-teknologi yang dulu sudah ada sebenarnya, tapi kita pakai lagi yang finisher dipasang automatic level. Dulu kan ada itu Pak, dulu tahun berapa itu kita pakai automatic level tuh, Jakarta Cikampek saya ingat waktu kerja di sana udah pakai automatic level, pakai sensor ya, ada sensornya kan. Enggak, aspal Pak, aspal di finisher. Di finisher dipasang banyak itu Pak, finisher. Di finisher aspal, saya kira itu kita pakai lagi lah, masa nggak bisa itu proyeknya miliar-miliar gitu mau pasang alat gitu saja, saya kira nggak mampu. Ya, sekarang udah maju lagi pakai GPS nggak salah sekarang ya. Kayak GPS, saya kira itu perlu. Yang di IKN udah kita terapkan ya Pak Jun ya, udah diwajibkan pakai itu, kemudian juga pakai intelligent compaction ya, untuk biar compactionnya bagus. Saya kira yang tol-tol wajib lah ya, yang proyek-proyek besar juga wajib lah seperti itu kita menggunakan teknologi yang ada. Saya kira mungkin itu aja Pak yang bisa sampaikan. Kalau Pak Tulak kan kita sama-sama lah, tahu sama tahu saya mau Pak Tulak Pak. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Silakan Pak Wijoyo. Ya, terima kasih, Super Pak. singkat Pak. Baik Pak. Jadi buat Pak Victor, terima kasih Pak. Kami dari hati tentu sangat bersenang hati berkolaborasi dengan HPJI untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kita. Dan dulu pernah dilakukan beberapa, mungkin ya sudah pandemi lah Pak Iwan, ada kita seminar bersama, kita bisa lanjutkan terus lah untuk meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kapasitas SDM kita. Dan buat Pak Bambang Pardede, saya belum pernah ke Nias Pak, jadi saya nggak punya gambaran Pak. Tapi saya pikir
ya pasti ada solusinya Pak. Jadi mohon maaf saya belum bisa komentar Pak. Kemudian buat Pak Tulak, sejujurnya saya belum pernah memperhatikan lagi Pak yang ada di spesifikasi umum seperti apa. Nanti tentu kita bisa selalu mendalami lagi kira-kira bagaimana menyesuaikan spek yang ada dengan kemajuan teknologi. Ya, ini untuk kebaikan semua tentu itu selalu bisa kita kerjakan bersama Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, saya kira walaupun masih banyak yang ingin bertanya, baik di floor ataupun di Zoom, tapi mohon maaf kita harus mengakhiri sesi ini karena waktu untuk beribadah Jumat sudah menjelang. Terima kasih kepada ketiga pembicara, terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak sekalian yang begitu tekun mengikuti acara ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk mengakhiri sesi ini, marilah kita memberikan aplaus yang meriah untuk ketiga pembicara. Terima kasih dan kembali ke panitia. Selanjutnya penyerahan plakat. Mohon perkenan Bapak Umar Junaidi untuk memberikan